Baik, tanpa berpanjang-panjang, yuk kita simak paparan dua narasumber kita yang super keren ini. Tapi sebelumnya saya akan membacakan profil dari Mas Ajay Ahdiat selaku ilustrator dan juga visual artist. Baik, Mas Ajay Ahdiat merupakan ilustrator atau visual artist yang berhasil mendapatkan penghargaan atau awards di tahun 2019 sebagai visual art kategori winner di Go Ahead Challenge, dan juga di 2015 sebagai pemenang Himara Arts Awards. Beliau juga merupakan lulusan dari UPI, Faculty of Art Design Education, dan Bachelor of Arts Education, Fine Arts Education Study Program, serta melanjutkan dan berhasil mendapatkan gelar magisternya di Design Study Program di ITB. Baik, langsung aja saya sambut Mas Ajay Ahdiat. Saya persilakan. Nah, ini mungkin sebagai pembuka dulu pengalaman saya di NFT. Saya secara resmi join ke NFT, mendistribusikan karya itu di bulan Juli, tanggal 4 tahun 2021. Lalu blockchain atau jaringan yang saya ikuti, yang saya drop karya itu di Ethereum dan di Tezos. Nah, di Ethereum ini platformnya kurang lebih ada 3 yang digunakan untuk sebagai marketplace ya, sebagai marketplace. Alhamdulillah dari statistiknya sebanyak 173 sudah dibuat di blockchain. Lalu di Tezos itu saya ngedrop karya di Teia dan Objek.com. Sebanyak 29 karya sudah terjual juga di sana. Next, Mas. Nah, jadi mungkin kita bisa langsung mempertanyakan apa itu sebetulnya non-fungible token. Nah, next, Mas. Jadi untuk memahami non-fungible token, sebetulnya kita mesti paham dulu apa itu fungible gitu. Jadi sederhananya fungible itu adalah sebuah barang tanpa spesifikasi khusus yang dapat diganti dengan barang lain yang identik atau bisa saling dipertukarkan. Kita familiarnya dengan mungkin uang atau emas gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kita udah paham fungible token, kita tinggal reverse aja gitu. Non-fungible token non-fungible token ya sebaliknya gitu. Next. Nah itu, jadi non-fungible adalah kebalikan dari pengertian yang tadi. Faktanya di dunia ini sangat sedikit sesuatu di hidup kita yang fungible gitu. Misalnya kita lihat teman kita, ibu kita, terus peliharaan kita, hewan peliharaan, terus laptop yang kita punya, meja yang kita pakai, baju yang kita pakai, dan sebagainya, itu nggak bisa tergantikan dengan milik orang lain gitu. Karena punya value tersendiri, punya value nilai kepemilikan dan sebagainya gitu. Mungkin laptop ketika di tokonya masih sama gitu, kita bisa milih yang mana aja, tapi ketika sudah kita miliki ya itu udah jadi yang non fungible gitu. Next. Nah, kita biasanya menemukan objek yang fungible itu biasanya dalam masalah keuangan, di mana fungibility itu adalah penyederhanaan untuk membuat hal-hal menjadi lebih efisien gitu. Misalnya uang yang kita pakai, misalnya uang kertas gitu, ya kita mau pegang dengan nomor seri berapapun ya kita masih menganggap itu sama gitu, padahal setiap kertasnya itu memiliki nomor seri yang berbeda. Makanya fungibility ini non fungible yang sebetulnya non fungible itu menjadi fungible karena suatu alasan untuk kemudahan, misalnya untuk penyederhanaan gitu. Next, Mas. Nah, jadi cara yang tepat untuk memikirkan objek yang fungible itu biasanya benda itu sebetulnya non fungible, tapi kita memutuskan untuk memperlakukan itu sebagai fungible demi kemudahan aja gitu. Kecuali dalam beberapa kasus ya kita memperlakukan hal tersebut sebagai non fungible. Ini mungkin di gambar ini bisa sedikit dipahami untuk memahami yang fungible dan non fungible. Seperti itu. Fungible ya seperti ya mungkin misalnya kita beli bensin, kita nggak menentukan tetesan yang mana yang pengen kita beli gitu kan, semuanya dianggap sama aja, seperti itu. Oke.
Nah, ini sedikit kutipan dari OG-nya crypto mungkin dan NFT ya. Almost everything is non-fungible. In a different path of history, NFTs would just have been called tokens, and in the few case that we want them to be fungible, we would have invented FTs. Kita hanya mungkin nanti kita hanya menyebutnya sebagai token aja gitu, karena sangat sedikit sekali barang-barang yang fungible gitu. Oke, next. Nah, lalu apa itu non-fungible token dalam konteks pembahasan pada webinar ini gitu ya. NFT itu sederhananya memiliki sebuah nomor aja gitu. Misalnya, next, ini adalah Fidenza 313 ya. URL-nya yang kita bisa lihat itu di bawah ini. Dilihat ujung URL itu ada angka 313 dan itu merepresentasikan bahwa benar Fidenza 313 memang URL-nya yang ini gitu. Dan ketika misalnya URL ini dibuka, otomatis image itu yang muncul seperti itu. Next, ketika kita misalnya turun satu nomor, maka dengan URL yang sama, nomornya diganti ujungnya jadi 12 misalnya, itu akan menjadi image yang berbeda. Ketika kita naik dari 313 ke 314, itu akan muncul gambar yang berbeda juga. Jadi, nomor tersebutlah yang membedakan antara Fidenza 314, 313, dan sebagainya. Begitupun dengan misalnya kita menjual karya kita, itu kita bisa dikasih nomor lah gitu. Seperti itu. Nah, ini juga salah satu bukti transaksi di NFT. Misalnya kenapa NFT itu memerlukan blockchain gitu, karena setiap apa yang kita lakukan di blockchain memang tercatat gitu. Ini misalnya kita bisa baca di sini di Etherscan ya, kalau misalnya kita pakai jaringannya Ethereum blockchain gitu. Tercatat situ misalnya kita lihat blok yang warna merah, itu satu token art block bernomor ID 780000313. Itu yang tadi ya, Fidenza itu dibeli oleh alamat wallet yang bloknya warna hijau tuh, itu walletnya 6529 Museum. Seharga kita bisa lihat blok yang warna ungu 1000 Ether gitu ya, melalui platform OpenSea gitu. Jadi itu adalah catatan atau seperti halnya sertifikat authenticity-nya gitu dari token yang kita beli atau transaksi token di NFT gitu. Next. Nah, itu sebetulnya NFT itu hanya sebatas itu, sesederhana itu istilahnya gitu. Punya nomor, kita beli nomor, beli URL gitu ya sebetulnya gitu. Tapi terus artnya di mana kok NFT sangat melekat dengan karya seni gitu. Nah, teman-teman mungkin juga jangan salah paham juga bahwa NFT itu adalah token gitu. Token bisa digunakan untuk merepresentasikan apapun, bukan hanya art. Kenapa art yang muncul di permukaan sekarang? Karena menurut saya art itu satu barang yang non fungible yang mudah diimplementasikan oleh teknologi NFT ini gitu. Jadi ketika misalnya art yang menjadi pendekatan pertama atau collectibles misalnya gitu ya, karena itu yang mudah diterima oleh masyarakat gitu. Seperti itu. Next. Terus bagaimana kita tahu bahwa karya Fidenza yang tadi itu asli atau tidak? Sesederhana sebetulnya gini aja. Karena platform artblocks.io atau OpenSea-nya itu dan kreatornya Taylor Swift ya menyatakan itu asli. Gitu. Lewat mana? Kalau misalnya lewat platform ya mungkin lewat websitenya gitu atau lewat explore Etherscan-nya gitu. Kalau kreatornya ya dari sosial media yang terverifikasi gitu bahwa itu sosial media dia gitu yang menyatakan bahwa Fidenza itu memang karya dia gitu. Dan wallet yang dia pakai adalah sesuai dengan wallet yang dia tampilkan di publik gitu, seperti itu. Next. Nah, jadi dalam penerapan NFT yang familiar itu URL yang tadi itu akan mengarahkan kita ke situs web tertentu dengan sebuah image di dalamnya. Sesederhana itu modelnya sebetulnya. Kayak gini misalnya token Fidenza 313 ini memiliki URL, ketika kita buka URL-nya muncullah sebuah gambar gitu.
Sebetulnya NFT itu seperti itu gitu. Jadi yang dibeli itu bukan real gambarnya, karena maksudnya real gambar itu maksudnya gambarnya itu file image JPEG-nya itu sebetulnya bisa kita save, bisa kita copy dan sebagainya, tapi yang menjadikan itu asli dan apa namanya, misalnya mungkin langka, rare dan sebagainya, ya itu terikat oleh URL dan wallet yang membuat URL tersebut gitu. Makanya di komunitas NFT mungkin akan biasanya suka mentertawakan orang-orang yang misalnya kan saya bisa copy paste aja gitu gambarnya segala macam. Iya, kamu bisa copy paste, tapi kamu tidak memiliki gambar tersebut atau tidak memiliki karya tersebut. Jadi kalau dari pemahaman saya, yang disebut karya NFT ya bukan hanya gambarnya, tapi itu harus terikat oleh link atau oleh blockchain gitu. Jadi ketika dia sudah memiliki minimal 3 elemen ini, ya itu udah sah sebagai NFT misalnya gitu. Tapi kalau belum di-minting, belum dimasukkan ke blockchain segala macam, ya itu masih image karya masternya aja gitu. Seperti itu. Oke, next. Nah, jadi yang kita jual dan orang beli adalah sebuah Certificate of Authenticity, sebuah token dan asuransi keamanannya bersifat lebih lama dan kuat daripada karya seni di dunia nyata. Orang mungkin bisa memasukkan image-nya, tapi tidak untuk URL atau token aslinya. Seperti itu, teman-teman. Lalu, apa benefitnya? Nah, NFT ini mungkin adalah platform distribusi karya seni paling optimal saat ini ya, secara sosial gitu. Dalam konteks seni, NFT dalam konteks seni itu melayani beberapa fungsi, yaitu fungsi pribadi dan publik. Pribadi itu bisa bagi artisnya, bisa bagi pembelinya atau kolektornya gitu. Nah, untuk artisnya setidaknya ada 4 benefit. Yang pertama adalah kebebasan kita untuk buat karya, mengideasi karya dan sebagainya gitu. Kita tidak dituntut oleh seseorang untuk istilahnya bikin ini dong gitu. Terus revisi berkali-kali dan segala macamnya. Jadi di NFT ini memungkinkan kita untuk bebas mengeksplorasi karya kita sendiri gitu. Lalu yang kedua ekonomi, ya tentu ketika misalnya kita distribusikan karya, menghasilkan, ada kolektor dan segala macamnya gitu. Dan yang terutama adalah royalti. Jadi setiap karya yang terus bertransaksi, yang terus dibeli orang, yang berpindah tangan dan segala macamnya, itu akan mendapatkan royalti, akan selalu terikat dengan royalti tersebut gitu. Terus yang ketiga decentralized. Ya tentu ini kalau misalnya di apa ya, di dunia seni, di dunia real life gitu ya, di nyata, kita biasanya ada istilahnya pihak ketiga, mau itu galeri ataupun misalnya kurator dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau di NFT space ini ya kita bisa langsung peer to peer gitu. Kolektor dengan seniman langsung berinteraksi tanpa harus ada apa ya, harus ada pihak ketiga yang dianggap legitimate dan sebagainya gitu. Yang melegitimasi siapa? Yaitu sistem blockchain tadi yang memverifikasi bahwa iya benar ini senimannya, ini kolektornya benar, uangnya juga masuk sesuai nilainya dan segala macamnya gitu. Terus yang keempat adalah value. Jadi kita bisa meningkatkan value kita sebagai seniman juga tergantung apa yang kita lakukan, apa yang kita buat dan sebagainya gitu. Jadi misalnya value-nya bukan hanya soal material gitu ya, kita istilahnya laku berapa, uang yang dapat berapa dan segala macamnya, tapi tindak tanduk kita di komunitas NFT akan ikut meningkatkan juga value kita sebagai kreator, sebagai manusia gitu, jadi sebagai seniman. Jadi ketika misalnya kita support each other, terus misalnya kita terlihat produktif, kita ngedrop karya sesuai ritme dan segala macamnya, itu akan meningkatkan value kita juga sebagai NFT gitu, baik yang art atau yang collectible dan sebagainya. Nanti kita akan bahas juga beberapa jenis NFT yang umum gitu. Next. Lalu untuk publik apa? Nah, kalau untuk publik, misalnya kita tahu nggak yang punya karya Mona Lisa itu siapa orangnya gitu.
kita bisa ngecek gak dia udah ke berapa tangan dan segala macamnya. Nah, untuk di NFT ini menyediakan model yang jauh lebih unggul untuk memaksimalkan keuntungan pribadi dan publik pada saat yang bersamaan gitu. Yang paling jelas adalah bahwa NFT telah memisahkan kepemilikan dan identitas dari display karyanya. Misalnya, semua orang di NFT Twitter atau di komunitas NFT di Twitter bisa tahu bahwa kolektor A itu memiliki karya dari seniman B gitu. Kita tahu, kita bisa cek di catatan blockchain-nya dan segala macamnya gitu. Kita bisa tahu dan sebagainya gitu. Jadi ya, we know it gitu. Next. Nah, kita masuk ke beberapa macam jenis NFT yang umum biasa kita ketemui gitu ya di di saat ini. Itu ada NFT art. Ini saya juga ambil dari jenis-jenis karya yang dipasarkan di OpenSea ya. Jadi mereka mengkategorisasikan jenis karya NFT seperti ini. Ada NFT art, ada NFT collectibles, ada NFT domain name, ada NFT music, ada NFT fotografi, sport, trading cards, utility, virtual worlds. Nah, mungkin yang virtual worlds dan utility ini akan sangat sangat berhubungan dengan Sinta VR ya. Nanti mungkin akan penjelasannya mungkin dari Mas Wisnu gitu. Nah, lalu kita akan fokus mungkin karena saya backgroundnya dari visual art 2 dimensi. Mungkin kita akan bahas sedikit tentang NFT art dan NFT collectibles gitu. Next. Nah, NFT art ini ada beberapa karakteristik ya di NFT art ini. Kebanyakan dibuat oleh perorangan kalau NFT art itu. Atau biasa kita sebutnya dengan independent artist gitu. Namun memungkinkan juga untuk berkolega secara tim gitu. Jumlah karyanya biasanya atau item yang dijualnya itu bisa satu karya berupa 101, 1:1, 1/1 gitu ya, atau X per X gitu. Jadi kita bisa misalnya minting atau cetak beberapa gitu untuk bisa dikoleksi. Tergantung platformnya juga menyediakan atau tidak gitu. Lalu karakteristik lainnya tidak NFT ini tidak terbatas pada medium atau teknik berkarya. Selama outputnya berformat digital dan sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan platform, kita bisa jual karya apapun sebetulnya gitu. Itulah kenapa misalnya Gozali kemarin viral gitu ya. Itu sebetulnya kan fotografi juga, tapi kan tidak dia istilahnya ya mungkin dia effort gitu ya, dia memotret setiap hari dan segala macamnya gitu. Tapi itu dibuat kan tujuannya bukan NFT tadinya gitu, tapi ketika ada NFT terus akhirnya ternyata memang rezekinya di situ. Kalau misalnya yang bikin karya memang niatnya untuk saya mau masuk NFT terus bikin karya, itu juga banyak pilihan untuk membuat gitu dan nanti ada tips and triknya sedikit-sedikit lah untuk bagaimana kita memulai untuk menjual karya di NFT gitu. Lalu value utamanya itu kalau NFT itu ada pada karya dan pembuatnya biasanya gitu. Adapun misalnya value-value lain itu bisa di-create sama pembuatnya atau sama si senimannya, itu tergantung aja gitu. Kita bisa mainkan sesuka hati kita karena itu tadi kita langsung berkomunikasi dengan kolektornya gitu. Next, ini mungkin ada beberapa rekomendasi atau referensi yang sering saya lihat di Twitter dan berteman juga dengan mereka. Ini beberapa seniman visual art 2 dimensi yang dari Indonesia. Ada Dila Maharani, ada MC Ardinta, ada Benang Baja, ada Ian Osen, dan masih banyak lagi sebetulnya. Karena nggak cukup kalau dimasukin ke sini semua gitu ya. Next. Nah, kalau ini yang 3 dimensi yang sering saya lihat di timeline Twitter saya, ada Exulo, lalu ada Rimbawan Gerilya, ini orang Indonesia juga, lalu ada Claw Machine, sama Exolorian. Nah, Exolorian ini dia bukan hanya bikin karya 3 dimensi, atau misalnya dia berlaku sebagai kreator, tapi juga ternyata saya kenal Exolorian karena dia mengoleksi karya saya gitu. Ternyata orang-orang yang biasa bikin 3D, dia juga penasaran untuk mengoleksi karya 2 dimensinya juga gitu. Dan masih banyak lagi juga yang karya-karyanya memang basisnya 3 dimensi. Next, lalu kita masuk ke kategori yang kedua, yaitu NFT collectibles atau project. Nah, ini biasanya kebanyakan yang dibuat oleh sebuah tim atau studio gitu ya biasanya gitu. Jadi kalau NFT collectibles atau project itu lebih mirip
kayak bikin brand aja gitu. Nah, jumlah itemnya dalam jumlah besar biasanya. Karena apa ya, kalau NFT collectibles itu kayak kita bikin bikin komunitas gitu, kayak apa, menghimpun ribuan orang untuk menjadi komunitas brand tersebut gitu. Nah, keseluruhan koleksi karyanya itu biasanya dibuat secara generatif. Nah, seperti gambar yang di sini gitu ya, yang Cool Cats dibuat generatif, jadi mirip-mirip tapi punya karakteristik atau keunikan masing-masing gitu. Lalu adanya utilitas atau kegunaan. Ya, ini memiliki value yang cukup dominan juga gitu. Jadi ketika misalnya kolektor membeli itu, pasti pertanyaan pertamanya utility-nya apa gitu. Terus misalnya ada lagi roadmap-nya jangka panjang, jangka pendeknya seperti apa gitu. Seperti itu. Nah, untuk karakter selanjutnya, nah kualitas karya visualnya pun kebanyakan bukan jadi nilai utama, walaupun bukan berarti tidak penting ya. Sangat penting juga karena kan harus unik dan sebagainya. Tapi istilahnya apa ya? Bukan hanya itu gitu, tapi ada lagi yang lain misalnya kayak utilitas, roadmap-nya seperti apa, terus siapa orang atau orang-orang di balik project ini siapa dan sebagainya. Itu jadi pertimbangan juga gitu orang membeli NFT collectibles. Lalu tadi roadmap jangka panjang, jangka pendek itu diperlukan untuk NFT collectibles ya. Lalu ini lebih mirip seperti yang tadi, lebih mirip seperti membangun sebuah brand ketimbang menjalankan karir sebagai seorang seniman. Gitu. Nah, ini beberapa apa NFT project yang sudah sangat terkenal. Ada CryptoPunks, lalu ada Bored Ape, ada Superlative, Secret Society, ini dari Indonesia ya kreatornya. Lalu ada Doodles dan masih banyak lagi. Next, ada juga yang tadi Cool Cats, terus Karafuru, mungkin teman-teman juga sering dengar Karafuru karena ini dari Indonesia juga. Lalu ada yang menurut saya ini tengah-tengah antara dia memang muncul sebagai seniman, independent artist gitu, ada juga dia juga bikin project ya, ini namanya si Avril 15 NFT gitu. Dia orang London kalau nggak salah, dan dia cukup udah mencapai season ketiganya gitu. Lalu ada juga Capsule House. Nah, ini beberapa contoh aja. Nah, lalu kita masuk ke terus kita mau jualnya di mana nih Kak gitu ya. Ada banyak sebetulnya marketplace yang bisa digunakan teman-teman, tapi mungkin ini ada sedikit apa ya, speknya lah ya. Untuk OpenSea itu websitenya opensea.io, mungkin teman-teman juga udah sering mengunjunginya. Blockchain yang support di OpenSea itu ada Ethereum, ada Polygon, ada Clayton dan sebagainya ya, termasuk Solana juga ada. Dan ini terbuka untuk umum. Jadi istilahnya nggak ada kurasi dulu gitu, nggak ada submission dulu. Lalu ada Rarible.com. Ini blockchain yang supportnya itu Ethereum, Polygon, Solana, Flow, dan Tezos. Ini juga terbuka untuk umum. Lalu ada Foundation, ini yang sering saya gunakan. Blockchainnya hanya Ethereum. Dulu ini sifatnya kurasi ya, sifatnya kurasi. Jadi sifatnya invitation gitu, diundang sama kreator yang udah masuk ke sana. Tapi sekarang sudah dibuka untuk umum. Gitu. Ini ada dua yang saya kasih bintang sebagai rekomendasi untuk pemula, karena untuk foundation ini agak lumayan mahal ya modal untuk transaksinya gitu. Nah, OpenSea dan Rebel itu bisa istilahnya apa ya, lazy minting. Jadi kita hanya menyediakan karya, yang memintingnya itu adalah kolektornya gitu. Oke, next ada lagi platform lainnya. Ini ada object.com, ini basisnya Tezos, ini juga terbuka untuk umum, sangat direkomendasikan untuk beginner karena pertama biaya mintingnya dan segala macamnya itu sangat terbilang murah. Terus ada Exchange Art, ini kalau yang blockchainnya pengen main di Solana gitu ya, ini juga terbuka untuk umum. Dan Form Function, teman-teman di Indonesia banyak yang menggunakan ketiga ini juga ya, ketiga platform ini, terutama Form Function dan Object.com. Form Function ini istilahnya kayak tengah-tengah antara Tezos dan Ethereum gitu ya, Solana tengah-tengahnya gitu. Jadi cukup worth untuk istilahnya kita mengeluarkan modal cukup sedikit gitu. Nggak terlalu mahal seperti halnya misalnya di Foundation. Namun untuk di Form Function itu
dikurasi oleh komunitas. Jadi orang-orang misalnya yang udah masuk sebagai kreator di sana, dia bisa upvote atau downvote submission dari kreator yang mau masuk gitu. Seperti itu. Jadi kita submission dulu karya-karya kalau di kalau di Compunction. Lalu ini yang lebih apa ya? Yang diidam-idamkan seniman-seniman biasanya masuk super rare gitu ya, superrare.com. Karena terkurasi gitu ya, terus nilai-nilai penjualannya biasanya besar-besar kalau di sini. Itu super rare, blockchain-nya Ethereum, lalu ada Manifold. Ini kalau Manifold apa ya? Sebetulnya bukan marketplace seperti halnya OpenSea dan sebagainya, tapi dia menyediakan platform kita untuk mendeploy NFT kita secara custom gitu ya dari kita sendiri gitu. Kalau OpenSea biasanya kan istilahnya kita numpang jualan di OpenSea gitu istilahnya. Nah, kalau Manifold ini kita memang bikin smart contract kita sendiri di sini gitu. Memang agak banyak perintilan untuk bayarnya, tapi aplikasinya tidak membingungkan dan istilahnya tidak harus paham banget tentang coding dan sebagainya gitu. Ini juga terbuka untuk umum. Lalu ada non-origin, ini submission di Ethereum juga. Nah, itu mungkin beberapa platform yang mungkin bisa bisa dicoba diulik-ulik gitu. Lalu kita masuk ke tips tipis-tipisnya dong Kak, biasanya kan kayak gitu ya kalau di komen-komen Instagram. Ya mungkin ini beberapa yang saya coba rangkum yang saya ingat. Yang pertama itu mungkin yang sudah mulai berkarya ya mengkonsepkan karyanya seunik mungkin gitu ya, sebeda mungkin, karena kalau udah masuk di komunitas NFT ya semakin banyak kita melihat karya-karya yang bagus-bagus juga gitu dari orang lain, dan bukan hanya dari Indonesia tapi juga seluruh dunia gitu. Jadi ketika karyanya beda ya mungkin itu akan muncul di permukaan gitu. Jadi bukan hanya bagus tapi ada perlu nilai bedanya juga gitu. Lalu setelah mengkonsepkan karya seunik mungkin, kita akan menceritakan tentang apa, kita akan menyampaikan pesan tentang apa, diproduksilah karya itu secara maksimal gitu. Jadi misalnya ya cukup detail gitu ya dan sebagainya, karena kita istilahnya ingin menjual karya gitu ya. Tapi itu balik lagi ke preferensi masing-masing. Kayak misalnya, saya mah coret-coret aja nggak apa-apa, emang konsepnya kayak gitu misalnya, ya udah nggak apa-apa. Ya mungkin maksimalnya seperti itu. Oke, selanjutnya memiliki ritme berkarya. Nah, ini penting juga. Jadi, memang biasanya kalau di awal, pengalaman saya gitu ya, menjual satu karena saya stok karya yang tidak terjualnya banyak dulu gitu ya, terus akhirnya saya jual di NFT, terus kejual, habis itu terus aja ngedrop segala macam gitu, akhirnya terlalu banyak dan orang-orang menganggapnya dalam tanda kutip murahan karena karyanya kok nggak habis-habis ya gitu. Ternyata kan itu karya-karya yang dulu terus baru dijual sekarang gitu. Jadi penting juga kita untuk mengatur ritme gitu berkarya kita, misalnya bukan hanya berkarya tapi ngedrop karya di NFT-nya juga, misalnya saya mau seminggu sekali deh gitu, atau misalnya seminggu 2 kali, itu terserah gimana kemampuan kita gitu. Ada juga yang sebulan sekali gitu, seperti itu. Jadi itu akan ditemukan ketika kita udah terjun ke NFT-nya dulu gitu. Oh enaknya segini loh gitu. Karena mungkin nggak semua orang full di NFT gitu. Ada juga yang punya pekerjaan di real life-nya dan itu harus diimbangin juga. Yang selanjutnya penting juga kita untuk membangun personal branding karena yang tadi selain karya kita yang unik, yang beda dari yang lain, mungkin personal branding kita pun juga perlu dibangun. Misalnya sesimpel foto profil yang kita gunakan harus seperti apa, lalu misalnya bio di sosial media harus seperti apa dan sebagainya gitu. Itu juga penting. Cara kita bertutur, cara kita berkomentar, berinteraksi juga itu akan sangat penting juga gitu. Karena kalau di NFT itu kan base-nya komunitas, jadi ya kita akan selalu berinteraksi dengan orang-orang banyak gitu. Lalu selanjutnya berjejaring dengan komunitas yang tadi. Kita nggak bisa hanya diri sendiri, kita harus punya teman gitu istilahnya. Harus punya teman dan berjejaring. Nggak susah kok nyari teman di NFT, mah tinggal support each other, udah bisa langsung berteman istilahnya gitu. Dan ya tadi support each other ya be nice aja gitu. Lalu yang selanjutnya promosi organik yang konsisten. Ya ini mungkin ini next step-nya lagi setelah misalnya kita punya ritme berkarya, ya promosi juga nanti akan kelihatan harus seperti apa gitu. Promosi organik melalui sosial media bisa, melalui website sendiri juga bisa gitu.
Tapi karena di Web3 ini misalnya di OpenSea nggak ada algoritma yang seperti halnya di YouTube atau di apa ya, di market, di e-commerce kita gitu ya. Misalnya kita ada seseorang pembeli membeli handphone, terus akhirnya langsung ada rekomendasi karya-karya lain gitu, apa, barang-barang lain. Nah, kalau di Web3 misalnya di OpenSea gitu, itu nggak, kalau kita nggak nyari ya nggak akan nemu gitu, nggak akan direkomendasikan juga, kecuali kita punya karya tersebut punya statistik yang baik di OpenSea-nya gitu, maka itu akan direkomendasikan. Next. Nah, tips selanjutnya adalah social media application yang perlu digunakan. Setidaknya ada 3 ini. Kalau di NFT itu ada Twitter. Ini untuk berjejaring, untuk kita promosi, karena di Twitter kan kita bisa nge-share link di postingan gitu ya, di tweet kita gitu. Terus Discord ini untuk berkomunitas, kalau misalnya kita punya pengen diskusi khusus dengan komunitas-komunitas tertentu, itu biasanya pakainya Discord. Nah, lalu Instagram ini untuk menyimpan portofolio biasanya kalau di NFT. Jadi kalau di Instagram kan sulit juga untuk kita masang link di caption gitu ya, nggak akan bisa diklik juga gitu. Paling di Instagram Stories bisa. Dan mungkin lain-lainnya itu silakan, misalnya TikTok dan sebagainya itu disesuaikan saja. Dan jangan lupa juga untuk membuat website sendiri, atau kalaupun tidak ya buat link tree aja untuk memasukkan semua link platform kita gitu di situ. Oke, next. Dan ini beberapa komunitas NFT Indonesia yang perlu kalian atau kita semua apa follow dan join gitu ya. Ada setidaknya ada 3 yang saya ingat. Waktu itu ada ID NFT, lalu ada Metarupa, dan ada Mandai Art Club. Ini dicari aja, di follow dulu aja Twitter sama Instagramnya. Kalau misalnya ada kesempatan untuk join, silahkan join. Setahu saya ID NFT dan Metarupa tuh open, jadi tinggal masuk aja, dan mungkin masih banyak lagi komunitas-komunitas lain yang bisa ditemui. Ketika misalnya kita masuk ke Twitter, itu akan nemu deh gitu komunitas-komunitas apa aja yang ada di sana. Next. Nah, Bu, selain tips-tips yang tadi, ada juga yang perlu kita perhatikan. Hati-hati, waspada di internet gitu ya, intinya. Apalagi kalau di Web3 itu kan, apa yang kita perbuat, apa yang kita pertanggungjawabkan. Kita nggak bisa laporan lupa password ke Google seperti halnya sekarang gitu misalnya, atau dulu-dulu gitu. Jadi ada beberapa yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah, kalau misalnya teman-teman udah punya wallet, jaga seed phrase-nya, jaga password-nya, diusahakan ditulis di kertas aja, simpen di dompet gitu ya, dan dompetnya jangan sampai hilang lah gitu. Jangan ditulis di barang-barang elektronik, apalagi yang terkoneksi internet gitu. Karena sudah banyak yang kena juga nih, yang istilahnya apa ya? Mungkin apakah dari crack software, atau mungkin dari salah klik link dan sebagainya gitu. Jadi jaga aja gitu, seaman mungkin. Lebih baik kalau misalnya punya hard wallet atau ledger atau trezor dan sebagainya, itu lebih aman gitu ya. Lalu jangan asal klik link, diperhatikan link tersebut valid atau enggak, terverifikasi atau enggak. Terus double check setiap tindakan. Ini bukan hanya tadi ngeklik link, terus mengunjungi website dan sebagainya, tapi setiap tindakan kita, misalnya kita mau transaksi, kita mau minting dan segala macamnya, double check gitu. Jadi pastikan semuanya sesuai, karena di blockchain itu tidak ada jalan mundur. Di blockchain itu tidak ada jalan mundur. Jadi ketika salah ya udah salah gitu. Terus gunakan uangmu secara bijak. Istilahnya ada pepatah gini, main di kripto, main di NFT mah pakai uang dingin aja deh gitu. Karena volatilnya itu, kripto itu kan volatil gitu ya. Jadi gunakan uang secara bijak. Kalau misalnya kita ada budget buat beli karya untuk mengkoleksi, ya silahkan koleksi. Kalau enggak ya jangan memaksakan juga, karena enggak wajib juga kan gitu. Jadi gunakan secara bijak aja gitu. Terus jangan mudah tergiur. Ini yang banyak dialami oleh para kreator, khususnya kebanyakan ilustrator ya. Jadi ada yang menawarkan kerjaan, orderan segala macam, terus dia memberikan, si orang yang ini memberikan referensi foto atau misalnya file tertentu yang bukan JPEG, dia ngasihnya filenya .rar gitu ya, atau .zip. Ketika di-download, akhirnya dalamnya itu malware semua, password atau seed phrase-nya kena, habislah uang dia gitu. Nah, jadi jangan mudah tergiur,
double check ini orang bener nggak, verifikasi nggak orangnya yang sama gitu. Misalnya karena ada beberapa fake akun di Twitter itu biasanya mengimpersonate atau apa ya, impostor-impostor yang menirukan sosok siapa gitu, misalnya kolektor atau siapa. Jadi jangan mudah tergiur gitu. Lalu saat promosi atau shilling gitu ya, jangan menjadi bot gitu. Jadi istilahnya ya berlakulah sebagai orang atau manusia biasa gitu. Jadi conversation ya standar aja, normal aja, jangan misalnya terus aja ngepost itu ya link segala macam, itu biasanya akan di-ban sama Twitter kalau misalnya promo di Twitter, karena perlakuan kita atau tindakan kita seperti halnya bot gitu. Lalu ini yang paling utama, jangan menjiplak karya orang lain, apalagi mencuri. Jadi buatlah karya yang ya seoriginal mungkin aja, gitu. Walaupun tidak ada yang original ya saat ini, tapi ya seautentik mungkin aja gitu. Yang penting jangan menjiplak karya orang lain dan jangan mencuri. Dan yang tidak kalah penting, yang terakhir adalah jaga kesehatan fisik dan mental. Itu penting karena beberapa orang dan termasuk saya mengalami ini gitu. Kesehatan fisik mungkin karena saya terlalu terlalu semangat berkarya, akhirnya lupa waktu segala macam gitu ya, lupa tidur. Fisik terganggu dan segala macamnya, terus mental juga ketika biasanya kita terjual terus akhirnya dalam waktu tertentu nggak kejual sedangkan orang lain terjual, itu mental akan terganggu juga biasanya gitu. Nah makanya harus disiapkan, ditanamkan dalam pikiran, dalam hati bahwa rezeki sudah ada yang mengatur, rezeki tidak akan tertukar, paling tertunda aja gitu ya, jadi sabar aja gitu. Dan lain-lainnya itu masih banyak lagi nanti akan teman-teman temuin. Nah, intinya untuk memahami NFT lebih jauh dan menemukan peluangnya, kita perlu terjun dan mencobanya sendiri. Gitu. Apa yang saya sampaikan ini hanya 0, sekian dari segala sesuatu yang bisa kita pelajari di sana. Ada banyak istilah, culture, komunitas, perkembangan, dan sebagainya yang tidak bisa dijelaskan, bahkan dalam satu semester kuliah gitu ya, karena saya juga udah tahun masih ada aja perkembangannya gitu. Nah, NFT bukan tentang bagaimana untung dalam sekejap, itu yang paling utama ya. Banyak hal-hal lain yang melingkupinya, tentu ada yang positif, ada yang negatifnya, dan tentu ada risiko. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau misalnya ada yang mau dipertanyakan, mungkin nanti silakan saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk Mas Wisnu Danurwendo merupakan Chief Creative Officer dari Shinta VR dan juga lulusan dari Bachelor of Technology Industry Sultan Ageng Tirtayasa University. Baik, langsung saja kita sambut kepada Mas Wisnu Danurwendo. Saya persilakan. Ya, terima kasih Kak Masita. Ya baik. Tadi super sekali dari Mas Aja ya. Benar kata Mbak Masita, daging semua kalau orang bilang. Sampai bingung saya mau gimana. Ya. Baik, saya izin share screen sebentar. Apakah terlihat? Sudah terlihat. Terlihat ya, baik. Ya, mungkin karena tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Aja ya, apa itu NFT juga, dan mengenai bahkan sangat bisa dibilang lumayan komprehensif ya, dijelaskan bahwa NFT itu adalah suatu token atau bahasanya mungkin sertifikat ya kalau bahasa umumnya ya, sertifikat atau tanda hak milik ya, bahwa kita tuh punya suatu karya ini loh gitu, atau kita mempunyai suatu musik ini dan sebagainya gitu. Nah mungkin saya sedikit menambahkan karena mungkin lumayan perlu diketahui juga ya bagaimana NFT itu berproses gitu. Jadi kalau tadi dijelaskan bahwa NFT itu adalah token dan memiliki URL terhadap suatu barang atau suatu karya seni, gimana sih proses dari suatu NFT itu? Nah kalau di sini, kalau tadi Mas aja pakai presentasi, mungkin saya formatnya kayak list kayak begini. Nanti ini sudah bisa di-share dan nanti bisa dibaca juga sebagai guideline singkat mungkin ya. Nah, jadi yang pertama adalah NFT proses. Jadi sebenarnya NFT itu kan dia suatu bahasa gampangnya atau mudahnya tuh NFT itu kan suatu nih. Nah, di sini ada. Itu sebenarnya piece of data tadi atau ID yang di mapping kepada suatu address. Jadi data yang tadi dibilang oleh Mas Aja yang di mapping atau mempunyai ownership dari suatu address. Jadi kalau tadi Mas Aja bilang wallet ya atau dompet kripto, nah
Jadi nanti token tersebut, data dari token tersebut itu akan dikonekkan kepada walletnya gitu. Nah, kemudian data ini akan di-store di dalam blockchain. Blockchain itu adalah teknologi dasar pembuat cryptocurrency gitu. Jadi cryptocurrency itu adalah suatu produk dari teknologi blockchain. Nah, adapun untuk NFT ini, teknologi yang digunakan itu adalah teknologi yang namanya smart contract. Nah, gimana sih? Apa itu smart contract itu? Kita ke NFT proses. Nah, NFT itu diimplementasikan dengan teknologi smart contract. Pada secara simpelnya begini. Secara mudah, data atau data tadi, misal data ya, kalau tadi Mas Ajay bilang angka ya, mungkin angka 001 datanya begitu. Nah, data ini akan disimpan ke dalam blockchain gitu. Nah, dia akan disimpan di dalam blockchain. Nah, untuk menyimpannya, data ini tuh harus dienkripsi dulu. Dia tuh harus dienkripsi dulu atau dirubah menjadi kode-kode gitu ya, agar dia lebih safe gitu. Lalu dia akan disimpan ke dalam blockchain gitu. Nah, secara simpel pembentukan NFT itu seperti itu gitu. Nah, adapun kalau dia direcord ke dalam blockchain ini namanya tuh proses minting. Jadi tadi Mas Ajay bilang ada namanya tuh lazy minting ya gitu. Dia ada namanya lazy minting, ada namanya minting. Nah, minting itu adalah proses memasukkan data ini tuh ke dalam blockchain gitu. Nah, adapun tadi untuk melakukan proses ini itu kan kita membutuhkan computational power gitu, atau power dari komputer-komputer yang lain untuk beroperasi, sehingga pada saat minting itu ada biayanya atau ada fee-nya. Nah, di dalam dunia kripto nama itu gas fee, ada uang gas bahasanya gitu ya. Jadi makanya tadi karena enaknya di OpenSea sama Rarible itu bisa lazy minting, kelebihannya adalah dia nggak ada gas fee. Jadi yang minting tuh orang, kita hanya nyediain gambarnya, nanti yang nge-minting jadi NFT itu misalkan nah itu orang lain yang bayarnya ya, atau pembelinya yang nge-minting gitu. Makanya nanti gas fee-nya atau uang gas, uang biaya buat ngeproses ini menjadi blockchain akan dibebankan kepada buyer gitu. Nah, adapun untuk men-storage data di dalam blockchain, jadi kenapa sih namanya blockchain itu? Dia kenapa namanya blockchain? Dia tuh database sebenarnya blockchain itu secara simpel ya, tapi dia terkotak-kotak gitu. Makanya dia dibilang blockchain, kotak-kotak yang saling terkoneksi lah bahasanya begitu. Nah, biaya untuk maaf, nah, storage dalam blockchain itu sangat mahal gitu. Jadi sebenarnya blockchain ini sebenarnya misalkan tadi kan Mas Aji bilang ada sertifikatnya, datanya 001, ada URL-nya untuk nyimpen data gitu ya. Nah, yang akan nge-link kepada suatu database, misal katakanlah Google Drive gitu ya, Google Drive, link Google Drive misal, link Google Drive yang nyimpen foto gambar kita gitu. Nah, jadi kenapa ini gambarnya tidak disimpan langsung di dalam blockchain? Itu karena ini, storage space di dalam blockchain itu sangat mahal. Jadi kalau kita bikin gambar JPEG atau kita jualan karya gambar, jualan art ya, painting yang misal size-nya tuh 10 mega, nah itu akan sangat heavy load, akan sangat mahal di blockchain gitu. Nah, oleh karena itu kita menggunakan database eksternal gitu. Seperti mungkin simpelnya Google Drive gitu ya, bahasa simpelnya, tapi bukan seperti itu juga gitu. Nah, dalam di dunia kripto sendiri itu ada dua tipe database. Nah, yang pertama itu adalah centralized database, yang kedua itu decentralized database. Nah, centralized database itu simpelnya ya tadi ya seperti Google Drive gitu ya, seperti Google Drive atau seperti misal simpelnya tuh kalau pernah pakai WeTransfer atau Mediafire mungkin begitu, atau Mega.nz gitu ya. Nah, itu centralized database gitu. Jadi data kita akan nge-link ke sini, data centralized database. Nah, yang kedua yang lebih terkesan Web3 ya, atau lebih terkesan decentralized itu ya ini, decentralized database. Nah, Izin Mas Wisnu, mohon maaf sebelumnya. Hah?
Boleh dibantu perbesar tampilan presentasinya, Mas? Karena Berapa kilo? ada yang ini Baik, ya. baik. Mohon maaf. Terima kasih, Mas. Sudah terlihat? Baik. Baik, tadi ya kita ada dua jenis data. Nah, pertama itu adalah centralized database dan decentralized database gitu. Nah, yang pertama ini adalah centralized tadi kayak Google Drive dan sebagainya. Dan mungkin perlu kayak saya sampaikan bahwa website seperti OpenSea itu dia menyimpan semua asetnya itu di dalam server pribadi dia atau dia di dalam server OpenSea itu sendiri gitu. Nah, jadi pada saat kita membeli suatu karya, technically kita memiliki sertifikatnya ya. Kita memiliki sertifikat atau ID tokennya. Tapi untuk datanya sendiri yang saya sebut assets, datanya itu tetap di dalam server milik OpenSea. Jadi apabila terjadi sesuatu di dalam OpenSea atau kalau OpenSea merubah karya kita ya misalkan, nah itu ownership jadi beda tuh ownership nanti. Gitu. Nah, yang kedua adalah decentralized database. Nah, ini lebih ke Web3 ya. Jadi lebih Web3 oriented. Dia tidak ada yang memiliki database di mana nggak ada yang memiliki. Dia tuh simpelnya adalah peer-to-peer database system gitu. Jadi database-nya tuh kalau Bapak Ibu pernah torrent ya, pakai sistem torrent itu dia kan kita langsung peer to peer ya. Jadi kita nggak langsung pakai Mediafire atau nggak pakai Google Drive, tapi langsung kirim-kiriman torrent. Mungkin kalau di Apple AirDrop ya. Jadi langsung kirim-kiriman AirDrop gitu. Langsung kirim-kiriman aset atau files gitu ya. Nah, itu sama database yang peer to peer. Jadi user ke user gitu. Nah, itu salah satunya tuh pakai IPFS atau Interplanetary File System seperti Cloudflare. Jadi kalau Bapak Ibu pernah buka website, terus dia ada verifikasi Cloudflare gitu, nah itu tuh dia database-nya tuh udah decentralized peer-to-peer. Jadi dia nggak pakai Google Drive dan sebagainya gitu. Dia nggak pakai yang dari Amazon atau nggak pakai yang dari Microsoft seperti itu. Nah, untuk mengkonekkan tadi kan Mas Ajay bilang ada URL ya. Nah, untuk mengkonekkan dari data kita, data NFT 001 ini ke dalam link tadi, link database. Nah, itu ada yang namanya database. Itu ada yang namanya tuh NFT metadata. Nah, NFT metadata ini tuh secara simpel adalah suatu file notepad ya, mungkin file notepad atau file Microsoft Word yang berisi URL dari lokasi aset tadi gitu. Jadi itu sebutannya tuh NFT metadata. Oke. Nah, secara simpel penjelasan dari proses pembuatan NFT seperti itu ya. Oke. Nah, terus tadi mungkin saya singgung lagi, ini beberapa tipe NFT ya, yang bisa mungkin dibaca nanti, saya kasihkan link presentasinya. Nah, ada banyak tadi seperti yang diutarakan juga Mas Ajay, kayak ada art kategori seperti avatar NFT ya, kayak profile picture, one on one tuh yang mungkin dibuat oleh Mas Ajay juga, dan juga kalau Bapak Ibu dan teman-teman tahu Beeple itu membuat karya terjual 69 juta dolar itu one on one, terus ada musik NFT dan sebagainya. Ada collectibles itu, nah tadi ada generative arts, mini, social media post segala macam, terus ada sports collectibles itu juga masuknya collectibles dan sebagainya. Nah saya di sini menjelaskan yang di sini ya. Nah pertama itu ada kategori play to earn gaming. Jadi sekarang penggunaan NFT itu juga banyak digunakan kepada metaverse ya atau Web3 based game-game yang berbasis cryptocurrency gitu. Nah, biasanya game-game seperti itu udah memakai NFT. Jadi kayak kosmetiknya atau yang untuk game-gamenya seperti pistol yang lebih bagus gitu-gitu tuh mereka menggunakan NFT. Mungkin secara mudah, misalkan kalau Bapak Ibu atau teman-teman tahu Mobile Legend ya, Mobile Legend insya Allah semua tahu. Nah di Mobile Legend itu mungkin bisa dibayangkan bahwa skin-skinnya itu adalah NFT gitu. Jadi di dunia game-game Web3 itu kebanyakan semua skinnya itu atau semua kostum-kostumnya udah dalam bentuk NFT. Jadi bisa diperjualbelikan gitu. Adapun kalau ada power up
atau ada skill-skill yang butuh dibeli, itu juga dalam bentuk NFT gitu. Misal seperti itu. Dan ada in-game NFT sama itu seperti mungkin paling mudah tuh kayak Sandbox atau Decentraland. Ada namanya Sandbox, itu dia menjual tanah virtual seperti itu. Nah, itu adalah item dunia di in-game. Jadi virtual item bahasanya begitu. Nah, lalu yang terakhir tuh utility ya. Nah, utility ini mulai seperti yang tadi diterangkan Mas Aja juga. Sekarang kalau orang beli NFT itu pasti yang dicari atau yang ditanya utilitasnya apa sih gitu. Nah, jadi emang utilitas itu lumayan penting dalam NFT project, kecuali non art kategori dan collectibles ya biasanya. Itu seperti kayak domain name, itu jelas dia punya hak untuk nama domain tersebut, ada yang untuk fundraising, memberships, ini mempunyai value yang cukup tinggi ya. Jadi misalkan kalau nggak salah tuh NBA itu udah membuka tiket NFT, jadi kalau kita punya tiketnya, kita bisa datang terus, ada diskon atau bagaimana gitu. Nah, itu membership juga beberapa itu sudah menerapkan, lalu ada yang menggunakan buat sertifikat rumah asli juga, misal seperti itu, dan juga fashion, untuk fashion ya. Ini lagi booming kayak untuk fashion NFTs itu. Jadi mulai banyak virtual fashion. Jadi nggak, apalagi di pandemi kemarin ya, nggak lagi pakai orang asli atau barang asli, mulai item-item virtual fashion yang perjualbelikan gitu. Nah, lalu yang terakhir yang mungkin jenis baru adalah soulbound tokens. Nah, ini apa sih? Nah, ini lahir sendiri dari kreatornya si Ethereum, Vitalik ya. Jadi si kreator Ethereum ini membuat suatu token NFT khusus yang nggak bisa diperjualbelikan dan nggak bisa ditradingkan gitu. Jadi NFT yang tidak bisa ditradingkan, nggak bisa ditukar-tukerin, dan NFT yang nggak bisa diperjualbelikan ya. Dia kegunaannya tuh sangat enak. Jadi bisa untuk sertifikat kesehatan. Jadi kita punya debt record kita gitu. Dan kepentingan dalam kemasyarakatan ya. Karena dia tidak bisa diperjualbelikan dan tidak bisa dipalsukan begitu. Nah, ini orang bilang tuh dia bakal apa ya? Bahasanya tuh bahasanya the real utility dari NFT ya. Karena balik lagi dia seperti melebur kepada dunia web 2 gitu. Nah, ini mungkin nanti bisa dibaca juga ya, ada saya beberapa notes tentang artis, dan itu juga saya meng-highlight pentingnya reputasi dan pentingnya branding nama dan reputasi kita ya. Karena kalau kita punya nama yang bagus gitu ya, itu kan akan lebih trusted ya, akan lebih terpercaya daripada kalau kita jualan karya antah berantah terus nama kita Crypto 009 to the moon gitu. Itu kan orang juga mungkin, wah ini scam nih, mungkin gitu, wah ini scam nih gitu. Jadi ketika kita jualan malah dikira scam gitu. Nah, seperti itu. Spesial untuk 3D sendiri, 3D pun karena saya bidangnya 3D ya, di 3D sendiri juga kita tidak harus berdiri sendiri. Jadi kita bisa mensupport atau berkolaborasi dengan karya lain atau dengan musisi lain. Misalkan kita bekerja sama dengan katakanlah Raisya atau siapa untuk menggenerate suatu musik NFT dan art musik NFT dan sebagainya. Bisa, ada pun juga kita bisa bekerja sama dengan fashion designer yang punya nama untuk membuat fashion NFT dalam bentuk 3D seperti itu. Jadi tidak harus berdiri sendiri karena bisa bahasanya apa ya, numpang nama yang sudah terkenal gitu. Nah, ini juga NFT marketplace sama seperti tadi diutarakan ya. Nah, lalu mungkin saya akan lebih ke sini step by step creating 3D NFT. Jadi di sini saya ada guide simple gimana kita memulai karir, mungkin bukan karir ya, memulai menjual 3D arts kita, karena mungkin ya fungsionalnya tuh bukan cuma kita render menjadi gambar, tapi juga kita ingin menjual 3D model itu sendiri gitu. Nah, dan mungkin ada yang ingin membuat generatif 3D arts, itu di sini saya ada beberapa guides, mungkin nanti bisa dilihat. Oke. Pertama adalah introduction, scope, and limitation. Nah, di sini yang akan saya jelaskan adalah bagaimana men-setup 3D model kita untuk NFT yang bisa dijual di marketplace OpenSea misalnya. Lalu ada get simple creating MetaMask account,
Nah, terus ada cara mengupload NFT kita dan sebagainya. Lalu ada terakhir men-setup 3D models kita untuk generative NFT collection. Jadi yang tadi ada 10.000 gambar yang dibuat dengan cara generatif, itu saya akan mencoba menjelaskan secara mudah. Nah, di sini di dokumen saya tidak akan menjelaskan cara mengupload atau cara membuat generative NFT collection ya, karena itu terlalu programming intensif dan juga membutuhkan expertise dari blockchain engineer. Takutnya kalau karena ini bisa banyak salah gitu. Jadi kalau saya belum menyarankan itu kita bisa ngajak teman yang bisa blockchain gitu untuk ayo tolong kita bareng-bareng bikin generatif misal gitu. Nah, oke, yang pertama adalah how to make 3D NFTs. Nah, di sini ada guide symbol dari saya. Jadi setup the 3D models. Jadi sebelum kita men-setup 3D model kita itu saya menyarankan kita determine dulu fokus kita membuat 3D model itu apa. Misalkan kalau kita mau jualan 3D model kita di Second Life atau di Decentraland atau di platform-platform lain, kita bisa mengikuti guideline mereka gitu. Atau kalau kita mau kolaborasi dengan fashion designer, berarti kan desain kita harus yang rigging ready atau ready untuk diberikan tulang-tulangan karakter gitu. Nah, di sini saya coba ngelisting hal apa aja yang perlu diperhatikan. Yang pertama tuh geometri. Nah, jadi karena 3D model kita akan diterima oleh user yang beli, misal gitu, geometrinya itu harus kuat poligon ya. Di sini mungkin mulai teknis, jadi untuk anak-anak 3D gitu. Nah, geometrinya harus mempunyai poligon yang dalam bentuk kuat atau kotak titik 4 bukan titik 3 gitu. Jadi tolong di avoid using triangle itu yang titik 3 tadi, menggunakan boolean dan sebagainya gitu. Lalu kalau kita pengen upload atau jualan aset 3D scan kita, misal kita scan patung apa gitu yang kita buat, kita mau jadikan NFT, hak ciptanya misal orang yang punya hak ciptanya itu bisa ngeprint sendiri dan punya hak untuk menjual print itu gitu misal. Nah, itu kita advisable untuk melakukan retopologi terlebih dahulu gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk utilitas dari 3D ya. Jadi tidak harus gambar, tapi kita bisa jualan dalam bentuk 3D model ready print misal gitu. Jadi orang yang beli itu punya hak buat ngeprint misal gitu. Dan dia bisa mungkin in the future bisa nge-show atau bisa showing tuh bisa nuntut orang yang jualan tanpa jualan KW-KW-nya mungkin gitu. Nah, lalu yang kedua adalah clean up the 3D models. Jadi karena juga 3D files itu buyer cuma punya akses terhadap akses kita harus memastikan 3D model kita tuh bagus ya. Dalam artian di sini nggak ada error, namanya benar dan segala macam gitu. Jadi nggak ada nama-nama kayak cube 001 dan sebagainya. Terus di sini beberapa hal yang perlu diperhatikan juga bisa dibaca harusnya straightforward ya. Jadi kayak harus 000 posisi dan rotasinya begitu, dan scale harus 1, posisi harus di tengah begitu. Nah, ini bisa dibaca nanti kalau ada yang berminat untuk membuat 3D NFT ya gitu. Nah, adapun di sini juga ada untuk material dan tekstur diusahakan serapih mungkin penamanya begitu. Jadi kalau ada material ada namanya depannya M begitu. Nah, terus juga avoid custom material kompleks material setup ya. Jadi ya udah kita pakai material generik aja, gak usah pakai yang material kompleks. Takutnya kalau dia buka dia nggak bisa tahu materialnya kayak apa gitu. Nah, seperti itu. Adapun kalau nanti kita bikin karakter, jadi kalau ada yang di sini bikin karakter 3 dimensi dan dengan menjadikan itu sebagai NFT, itu untuk bond atau armaturnya harus segeneral mungkin. Jadi jangan yang aneh-aneh, kecuali kita emang ada purpose-nya, misal kita buat buat Decentraland dan sebagainya. Dan untuk blend shape diusahakan paling nggak ada IOEO atau Vissim lip sync gitu ya. Jadi lip sync dari Vissim-nya yang Oculus gini. Nah, terus exporting 3D models itu advisable itu kita pakai GLB atau GLTF. Karena dia bisa dibuka di mana-mana gitu. Jadi akan lebih memudahkan nanti kalau teman-teman tahu kan biasanya yang lazim tuh OBJ atau FBX. Nah, itu bisa menggunakan GLB atau GLTF begitu.
Lalu di sini ada guideline untuk setup cryptocurrency wallet. Jadi tadi kan Mas Ajay sempat bilang ya, hati-hati dengan seed phrase kita gitu. Nah, jadi ada namanya tadi istilah seed phrase atau itu sebenarnya kayak kalau di Google itu kalau kita lupa password itu kan kita ditanya ya nama binatang peliharaan pertamamu apa atau nama sekolahmu apa gitu kan. Nah, seed phrase itu sama. Seed phrase itu pertanyaan kayak gitu. Dan kalau kita hilang, itu tidak bisa, kita kehilangan akun kita. Jadi kalau kita lupa password atau laptop kita mati, terus kita lupa seed phrase-nya, kita nggak akan bisa login lagi seumur hidup. Nah, jadi kalau ada duitnya 100 juta misalnya, ya udah tolong bilang ya udah gitu masalah. Nah, seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena di sini tuh di MetaMask ini dia akan jadi MetaMask ini dia akan ngikut atau nyangkut ke browser atau ke HP kita. Jadi dia akan nyangkut di sini dan itu kalau kita mau pindah komputer atau mau pindah browser gitu ya, itu kita harus masukin seed phrase lagi. Jadi seed phrase tuh kayak bisa dibilang username kita juga gitu. Karena di MetaMask itu nggak ada username. Nah, yang membedakan antara dunia web 2 dengan web 3, kalau di web 2 itu kan Bapak Ibu kalau dan teman-teman kalau bikin itu kan kalau bikin apa? Kalau bikin akun harus login ya, harus membuat ada data pribadi ya, paling nggak ada emailnya ya. Kita harus masukin email kita. Tapi kalau di web 3 itu tidak harus pakai email. Jadi siapapun dengan identitas apapun bisa membuat akun gitu. Nah, makanya seed phrase itu sangat penting dan harus dijaga gitu. Kalau kita mau masuk ke dunia ini. Karena begitu itu hilang, kita udah terlanjur bikin OpenSea, udah terlanjur kita bikin aset, udah kita jual dan laku, kita nggak bisa dapat duitnya atau kehilangan datanya karena seed phrase-nya kita lupa. Nah, di sini ada setup guide MetaMask-nya mungkin nanti bisa diterapkan ya. Nah, di sini yang menggunakan browser, jadi tinggal download MetaMask-nya, nanti dia akan download di browser kita, misalnya Google Chrome. Nah, terus tinggal, nah ini yang tadi seed phrase. Jadi, nah kita akan dikasih ini dan ini kita harus selalu ingat. Udah tinggal kita login gitu. Begitu. Nah, ini seed phrase-nya ada 12 kata. Nah, itu. Nah, lalu setelah jadi seperti ini ya, setelah jadi itu kita akan dapatkan wallet kita di sini. Nah, ini wallet kita ada namanya account-nya. Terus di sini tuh yang 0x0FA7 itu adalah wallet kita. Ini ada tombol kopian, jadi kalau kita copy bisa ke copy semua. Seperti itu. Nah, lalu setelah kita membuat wallet, kita bisa membuat OpenSea account ya. Nah, kalau nanti mungkin harus dipikirkan juga bahwa nanti OpenSea akan memiliki akses terhadap database data-data dari model kita, karena database-nya itu dari mereka gitu. Nah, OpenSea cukup berbeda dari Web2 ya, karena sama kayak tadi. Jadi kita nggak perlu bikin akun lagi, kita cukup mengkonekkan akun MetaMask kita yang udah kita buat, akun dompet kita ke OpenSea, nanti setelah dikonekkan, kita akan langsung bisa akses terhadap marketplace-nya gitu. Jadi langsung kita bisa jualan bahasanya begitu ya. Lalu di sini juga ada guideline langsung dari ini ya website resminya. Sangat mudah, tinggal klik create nanti, terus tinggal di create new item, dimasuk-masukin datanya sebagainya, lalu dipilih blockchain-nya, terus sudah selesai nanti dia akan menjadi NFT begitu. Nah, ini adalah simpelnya. Kalau teman-teman pakai metode seperti ini, itu bisa. Nah, kalau teman-teman mau lebih advance, nanti di sini mungkin. Lalu terakhir adalah sell your first NFT, ini juga sama, tinggal kita klik sell, semudah jualan di Tokopedia mungkin ya, tinggal klik sell, lalu tinggal dimasukkan harganya, dan waktu, durasi segala macam, nanti dia tinggal kita klik OK, lalu dia akan terlisting, dan nanti tinggal nunggu orang yang beli gitu, seperti itu. Nah, baik, ini stepnya jadi begini, mungkin step untuk membuat 3D NFT, pertama kita setup 3D model kita bikin akun MetaMask, dan juga mengutip kata Mas Ajay juga, saya sarankan, nanti kalau sudah memiliki dana yang cukup, misal kita udah menjual banyak dan laku banyak, itu kita
lebih better kalau punya dompet fisik. Jadi tadi kan Mas Ajay bilang ledger, jadi dompet fisik. Jadi cryptocurrency bisa disimpan di dompet fisik begitu. Itu lebih aman ya kalau sewaktu-waktu MetaMask dihack atau kita lupa passwordnya gitu. Nah terus kita setup OpenSea account, creating NFT dan selling. Nah ini how to make 3D NFT ya. Lalu yang terakhir di sini saya akan mencoba nge-share cara biasanya kalau saya bikin generatif 3D arts gitu. Nah, jadi kalau teman-teman ya untuk waktunya sekitar 5 menit lagi ya Mas. siap. Terima kasih. Baik, mungkin untuk generatif 3D arts itu teman-teman bisa menggunakan Raptor atau Chameleon. Jadi ada di Blender, kalau teman-teman pakai Blender itu ada namanya Raptor plugin atau Chameleon, itu bisa untuk menggenerate NFT ya, menggenerate 10.000 variation misal gitu. Ini saya coba klik. Nah, begini. Jadi kita bisa membuat banyak variasi dari model kita begitu. Nah, paling begitu. Terus further step-nya adalah ini ada beberapa tutorial dari saya. Nah, kalau teman-teman penasaran gimana caranya untuk ngupload 10.000 gambar tadi ke dalam IPFS atau peer-to-peer database dan juga minting, membuka minting page di OpenSea misal, nah itu bisa mungkin ada link YouTube-nya bisa ditonton saja begitu. Nah paling begitu. Nah ini ada yang komprehensif satu how guide-nya, ini yang lebih ini kita hapus dulu. Nah, oke, paling begitu dari saya. Terima kasih.